Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, ingin lanjutkan ceritanya. Bab 3473 sampai bab 3476. Bab 3473, Ye Junlin, tidak pantaskan. Apa yang harus dilakukan saat hidup dan mati telah tiba? Biarpun dia menolak sekarang, dia tidak punya kesempatan. Peluang terbaik baru saja terlewatkan, tidak ada gunanya bahkan jika dia memperlihatkan seluruh kekuatannya sekarang. Dia pasti akan dihancurkan sampai mati oleh Ye Junlin. Mati, dia tidak punya kesempatan. Sekarang Dugu Tuo dan yang lainnya memarahinya. Tapi mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Apakah dia akan mati? Dia sebenarnya membayangkan banyak cara dia bisa mati. Terutama cara mati di tangan Ye Junlin, dia sudah banyak memikirkannya. Yang paling umum adalah dia dan Ye Jun akan mati bersama. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengalahkan Ye Junlin dan mati. Tapi tidak ada yang menyangka dia akan mati dengan cara ini. Ini sangat membuat frustrasi, tapi dia tidak bisa menahannya. Kami hanya bisa menunggu untuk mati, berhenti, berhenti. Semua orang di Dugu Tuo berteriak histeris, mengecewakan. Tapi Ye Junlin tidak mendengarkan mereka sama sekali dan langsung ingin membunuh beberapa orang. Lagi pula, aku tidak yakin yang mana, jadi aku bunuh saja semuanya. Boom, pada saat kritis, Ye Junlin menyadari bahwa seseorang telah menghilang. Dugu Tuo dan yang lainnya juga menemukannya. Ada seseorang yang bersembunyi di tengah kerumunan yang tiba-tiba menghilang. Ye Junlin segera mengejarnya dan melepaskan Gong Qianqiu dan yang lainnya pergi. Orang yang tiba-tiba kabur dan menghilang adalah Master Bon. Gong Qianqiu datang ke menara penindas iblis, tapi sebenarnya dia sudah mengikutinya sejak lama. Hanya untuk menjaganya atau menyelesaikan beberapa masalah yang tidak perlu. Dia tidak pernah menyangka Gong Qianqiu akan menjadi sasaran Ye Junlin. Dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Sampai dia akan mati, Gong Qianqiu tidak memilih untuk melawan. Dia mengerti apa yang dipikirkan Qianqiu, tapi Ye Junlin hendak membunuhnya. Tentu saja dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. Jika Gong Qianqiu benar-benar mati, semua rencana balas dendamnya akan hancur. Tepat saat Ye Junlin hendak membunuh Gong Qianqiu, dia segera lari. Hal ini juga menarik perhatian Ye Junlin. Ye Junlin segera menyusul. Master Bon juga merupakan makhluk yang kuat. Dia mengetahui segala sesuatu dalam lingkup divisi penindas iblis. Jadi dia segera lari. Ye Junlin tidak mengejarnya. Tunggu sebentar, baru saja. Perhatian Ye Junlin sepenuhnya tertuju pada Gong Qianqiu dan yang lainnya. Tuan Bon melarikan diri, dan Ye Junlin akhirnya tertinggal satu langkah. Selain itu, dia tidak familiar dengan medan divisi Zenmo. Jadi Tuan Bon masih kabur, setelah Anda tidak dapat mengejar siapapun. Ye Junlin kembali, setelah sampai di divisi penekan iblis. Meskipun Gong Qianqiu dan yang lainnya lolos dari bencana, setidaknya mereka masih menyelamatkan nyawa mereka. Tapi dia masih sekarat dan hampir mati. Aku tahu komplotanmu yang baru saja melarikan diri, dan kamu masih di antara mereka. Tapi aku akan menemukanmu. Ye Junlin berteriak kepada kerumunan. Hati Gong Qianqiu bergetar. Ye Junlin memang terlalu menakutkan. Itu memberinya tekanan ekstrim dan hampir membunuhnya. Saya masih tahu saya di dalamnya sekarang. Jika Tuan Bon tidak melarikan diri saat itu, dia pasti sudah mencuci tangannya. Sekarang dia harus tumbuh secepat mungkin sebelum dia bisa melawan Ye Junlin. Jika tidak, Anda akan selalu ditipu. Ada bahaya kapan saja. Ye Junlin melihat sekeliling lagi. Saya merasa semua orang curiga, tapi tidak ada yang curiga. Adapun Gong Qianqiu dan yang lainnya, kecurigaan mereka telah hilang untuk saat ini. Lagi pula, dia tidak menunjukkan tanda apapun sampai akhir. Saat Master Bon melarikan diri, itu mungkin untuk melindungi kelompok orang ini. Tapi di saat yang sama, ini juga waktu terbaik untuk melarikan diri. Lagi pula,
Jika Anda tinggal di sana, cepat atau lambat Anda akan terekspos. Jangan khawatir, aku akan kembali." Setelah peringatan itu, Ye Junlin bersiap untuk pergi. Tapi sekarang, suara anggota senior penjara Sentian terdengar. "Bukankah Ye Junlin tidak pantas? Dia hampir membunuh lusinan orang kita dan pergi tepat saat dia hendak pergi. Kamu memang kuat, tapi aku, sang iblis penekan, bukan kesemek yang lembut." Desir, 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 aura yang kuat langsung mengunci Ye Junlin. Bab 3474. Jika kamu ingin membunuhku, lakukanlah, jangan menjadi pengecut. Bahkan Dugu Tuo dan sejenisnya sedikit mengangkat alis, terus menatap Ye Junlin. Suasana tegang akan segera pecah. Apa yang Ye Junlin lakukan hari ini adalah menginjak-injak martabat divisi penindas iblis di bawah kakinya. Mereka yang ingin membunuh mereka di depan mereka. Ini sangat memalukan bagi divisi penindas iblis. Untungnya, dia tidak terbunuh. Jika tidak, itu akan sangat memalukan bagi Sentian Jiantian. Sekarang beberapa orang sangat marah pada Ye Junlin. Cendekiawan bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina. Terlebih lagi, Ye Junlin hanyalah seekor monyet di dunia luar. Faksi besar lainnya dari divisi penekan iblis sudah terbiasa dengan hal itu. Dia sangat menderita di tangan Ye Junlin, tapi Sentian Jian tidak memilikinya. Kecuali 8 jenius Sentian Jian, ini adalah pertama kalinya semua orang menghadapi Ye Junlin. Tentu saja mereka tidak tahan dengan kemarahan ini. Jika mereka tidak menerima perintah Dugu Tuo, mereka pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Sekarang mereka tidak tahan dengan nada ini. Ye Junlin senang. "Oke, ayo kita lakukan. Aku akan membunuh kalian semua dan menyelamatkanku dari kesulitan menemukan orang lain." Ye Junlin bukanlah orang yang suka membunuh. Jika begitu, dia bisa dengan mudah melenyapkan seluruh divisi penindas iblis dan membunuh mereka semua tanpa membeda-bedakan. Tidak perlu mencari siapapun, bagaimanapun, membunuh mereka semua adalah tindakan yang benar. Dia tidak bermaksud membunuh, namun jika ada yang ingin memaksanya, hal itu belum tentu terjadi. Ini, kata-kata Ye Junlin langsung membuat takut semua orang. Mereka hanya menonton, tapi tidak ada yang berani mengambil tindakan. Dugu Tuo mencibir dan berkata, "Aku akan memberimu wajah hari ini. Selama kamu meminta maaf, masalah ini akan selesai." Dugu Tuo masih memilih untuk menanggungnya untuk saat ini, dan tidak pantas untuk memulai perang dengan kamu Junlin. Lagi pula, mereka belum siap. Mereka semua merasakan paksaan yang dikeluarkan oleh Ye Junlin barusan. Orang ini sangat kuat, bahkan jika mereka bisa membunuh Ye Junlin, mereka harus membayar harga pemusnahan seluruh pasukan. Jadi mereka tidak mau berkelahi. Tidak mungkin membunuh Ye Junlin, tapi itu akan membunuh seluruh divisi penindas iblis. Inilah yang tidak ingin mereka lihat. Bagaimanapun, Ye Junlin terlalu kuat. Mereka takut, minta maaf, tidak mungkin. Kalau begitu mari kita mulai pertarungannya. Jika kamu bisa, pukul aku dan minta maaf. Ye Junlin tertawa ketika dia mendengar bahwa dia akan meminta maaf. Dia berkata dengan arogan. Hal ini membuat Sentian Jian marah. Salah satu tetua menunjuk ke arah Ye Junlin dan meraung, "Ye Junlin, jangan malu-malu, minta maaf jika Anda diminta untuk meminta maaf. Kesabaran kami ada batasnya." Boom, energi agung tiba-tiba muncul dari tubuh Ye Junlin. Tubuh, nafas. Retak, lengan kanan penatua Sentian Jian meledak menjadi kabut darah. "Bisakah kamu menunjuk yang lain dan mencobanya?" Ye Junlin meraung. "Kamu, Bang." Para tetua lainnya hendak mengatakan sesuatu, tapi mereka mengira itu meledak menjadi bola kabut darah. Siapa lagi? Ye Junlin melukai satu orang dan membunuh yang lain. Benar-benar menekan semua orang di divisi penekan iblis dan penjara Sentian. Semua orang memandang Ye Junlin dengan tatapan datar. Tidak perlu bicara lagi, bahkan suara nafas pun tidak terdengar. Takut, bagaimana jika Ye Junlin membunuhnya dengan kesakitan?
Tidak ada yang berani mengacaukannya. Dugu Tuo dan yang lainnya sangat marah, tapi mereka tetap tidak berani bergerak. Pertarungan dengan Ye Junlin barusan membuat para Master Sen Tianjian merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Junlin terlalu kuat, ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka atasi. Dengan kata lain, ada harga besar yang harus dibayar. Apakah ada orang lain yang ingin aku meminta maaf? Aku bisa meminta maaf, tetapi kamu harus mendengarkan. Kamu ingin membunuhku, kan? Kalau begitu ayolah, jangan pengecut. Ye Junlin memancarkan aura yang kuat dan langsung dia mendesak para penguasa penjara Sentian. Seolah ingin mengatakan, ayolah, ayo berjuang. Gunakan semua keahlian Anda, gemuruh. Ye Junlin memancarkan aura agung, yang terdengar seperti guntur. Ini adalah provokasi serius bagi seluruh penjara Sentian. Ayo bertarung, jangan jadi pengecut. Ye Junlin terus merangsang dengan kata-kata. Ini benar-benar membuat malu Dugu Tuo dan yang lainnya. Bagaimana dengan perkelahian? Pada dasarnya, Anda harus membayar harga pemusnahan. Dan mungkin saja seluruh pasukan dimusnahkan, dan Ye Junlin belum terbunuh. Jika dipukul, itu meredakan amarah dan menghilangkan rasa malu. Tapi harganya terlalu tinggi, Dugu Tuo kemungkinan besar akan melihat divisi penekan iblis dihancurkan dari tangannya sendiri. Tapi jika kita tidak melawan, maka penjara Sentian dan divisi penekan iblis akan dipakukan pada pilar rasa malu. Ini akan menjadi hal yang paling membuat mereka frustrasi dan memalukan. Tidak satu pun dari mereka, seluruh divisi penekan iblis ditindas oleh monyet luar. Mereka tidak bisa menjelaskannya kepada para senior dari divisi penekan iblis. Tidak ada cara untuk menjelaskannya kepada si Tianxi penekan iblis. Bahkan dikatakan bahwa kehormatan dan aib divisi penekan iblis akan dirusak oleh mereka. Apa yang harus dilakukan? Untuk bertarung atau tidak? Ye Junlin menunggangi mereka, jangan jadi pengecut, datang dan bunuh aku dan beri kamu kesempatan. Ye Junlin terus memprovokasi, tapi semua orang memandang Dugu Tuo secara serempak. Menunggu pesanannya, selama dia memberi perintah, semua master divisi penindasan akan menyerang Ye Junlin. Sampai mati tentu saja, sebagian orang berharap untuk tidak memulai perkelahian. Mereka sangat takut pada Ye Junlin. Aku bahkan tidak berani. Mereka terlalu takut untuk menghadapi Ye Junlin. Akan lebih baik jika kita tidak melakukan pertempuran ini. Mungkin hampir 90% orang mengatakan mereka tidak ingin berperang. Hanya ada beberapa militan yang ingin berperang. Oleh karena itu, hampir semua orang menatap Dugu Tuo. Lihat apa maksudnya, ketika Ye Junlin melihat tidak ada yang bergerak. Dia mencibir, jika kamu tidak ingin bertarung, maka aku akan pergi. Dia pergi selangkah demi selangkah, dengan begitu banyak orang di divisi penekan iblis, tidak ada yang berani mencegatnya. Aku hanya bisa menonton tanpa daya, semua orang menunggu pesanan Dugu Tuo. Hanya saja Dugu Tuo sudah lama tidak mengeluarkan perintah. Perlahan-lahan, Ye Junlin berjalan semakin jauh, hampir menghilang dari pandangan semua orang. Dugu Tuo masih belum mengeluarkan perintah, putus asa. Kali ini semua orang putus asa. Pertempuran ini masih belum dimulai. Divisi penekan iblis terpaku pada pilar rasa malu. Ini tidak bisa dihindari. Akhirnya, semua orang menyaksikan Ye Junlin pergi. Pria yang membuat mereka malu pergi dengan sikap angkuh. Dugu Tianxi, tolong beri perintah, mari kita bunuh dia. Kami tidak takut bahkan jika kami mati, kami hanya ingin menjaga martabat divisi penekan iblis. Orang-orang yang berperang memohon seperti orang gila, jalan. Mereka siap menyerang. Bahkan banyak orang munafik yang mulai menantang. Mereka jelas ketakutan setengah mati. Saat Ye Junlin ada di sini, tungkai dan kaki mereka gemetar. Sekarang dia sudah pergi. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Tidak, saya tidak yakin. Saya tidak bisa bertarung dalam pertempuran yang saya tidak yakin. Kata Dugu Tuo. Begitu kata-kata ini keluar, tempat itu langsung menjadi sunyi. Iya,
Sekarang, tidak ada yang yakin tentang Ye Junlin. Bahkan tidak sedikit pun, ini juga merupakan kunci ketakutan semua orang. Namun dia berhenti berkelahi karena dia takut. Ini benar-benar kehilangan muka Zen Moshi. Semua wajah nenek moyang kita telah dipermalukan. Ini adalah rasa malu yang paling besar, divisi penekan iblis tidak lagi bisa main-main. Terlalu takut untuk dilawan oleh monyet, mereka sangat unggul. Diinjak monyet seperti ini, semua tanggung jawab hari ini ada di tanganku. Aku tidak berani, akulah yang takut pada Ye Junlin. Akulah yang takut divisi penindas iblis tidak akan aman, dan aku takut perang. Kalian semua akan mati. Dugu Tuo mengambil semua tanggung jawab pada dirinya sendiri. Tapi ini membuat semua orang semakin percaya padanya. Ini sebenarnya adalah pemimpin yang terlahir secara alami. Jelas ini sebuah kekalahan. Ini memalukan. Tapi itu digunakan oleh Dugu Tuo untuk memenangkan hati orang-orang. Pada saat ini, semua orang memandang Dugu Tuo dengan penuh semangat. Hanya saja Dugu Tuo menunjukkan senyuman aneh tanpa bekas apapun. Dia melakukannya dengan sengaja. Bab 3476, haruskah saya menggunakan Xiao Feng? Faktanya, dia telah memanfaatkan situasi tersebut sejak awal. Apakah dia melawan Ye Junlin atau tidak adalah hal kedua. Tujuan utamanya adalah memenangkan hati orang-orang. Sekarang, meskipun Tianxi tidak ada di sini, dia dapat mengambil alih otak utama divisi penekan iblis. Namun nyatanya dia masih berstatus pemain pengganti. Banyak orang masih belum mengenalinya sebagai bos divisi penindas iblis. Lebih banyak ketidakpuasan, tetapi jika menyangkut hal-hal besar, dia bahkan tidak bisa mengendalikannya. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mendengarkannya. Sekarang hanya divisi penekan iblis dalam bahaya, dan semua orang harus mendorongnya keluar untuk menyelesaikan masalah. Menurutku dia bukan bos dari divisi penindas iblis. Tulang punggung yang menurut semua orang adalah Tianxi. Dia hanyalah wakil Tianxi, saya bisa menggantinya sebentar dan menangani beberapa hal. Tapi itu tidak bisa membuat semua orang merasa nyaman, apalagi keyakinan semua orang. Konsepnya sangat berbeda, faksi Dugu Tuo selalu ingin mengambil alih divisi penindas iblis. Pertarungan antara Ye Junlin dan Gong Qianqiu membuatnya mengambil alih divisi penindas iblis terlebih dahulu. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah membuat semua orang yakin padanya. Ye Junlin baru saja tiba. Dia segera memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kepercayaan semua orang. Kendalikan sepenuhnya divisi penekan iblis, tidak ada gunanya bahkan jika Tianxi kembali lagi di masa depan. Dugu Tuo membungkuk dengan menyesal kepada semua orang, ini semua salahku, aku telah mempermalukan divisi penekan iblis, aku telah mempermalukan divisi penekan iblis. Dia menyalahkan dirinya sendiri, pada tubuh. Mengambil tanggung jawab, inilah pemimpin yang diinginkan semua orang. Sekarang kebanyakan orang yakin dengan Dugu Tuo. Ini adalah tulang punggung divisi penekan iblis. Dengan adanya dia dan Shen Tianjian, semua orang merasa sangat nyaman. Tulang punggungnya bukanlah memerintahkan semua orang untuk melakukan sesuatu, tetapi mengambil tanggung jawab pada saat yang paling berbahaya. Seseorang segera berkata, Dugu Tianxi bukan karena kita takut padanya, kita harus memberi Ye Junlin kesempatan untuk hidup dulu. Divisi penindasan kita telah bersatu begitu lama, jika kita membunuhnya sekarang, bukankah menyenangkan sekali? Yang lain juga berkata, ya, sepertinya kami pengecut dan tidak berani melawannya, faktanya, kami membiarkan dia hidup. Hahaha, ya, kami membiarkan Ye Junlin hidup, jalan keluar. Tidak ada gunanya membunuhnya secara langsung. Biarkan dia hidup lebih lama lagi. Semua orang berkata dengan arogan, ekspresi penurut dan ketakutan sebelumnya telah hilang. Dia sebenarnya menggunakan metode ini untuk menghibur dan meyakinkan dirinya sendiri. Bukan karena mereka takut pada Ye Junlin. Sebaliknya, mereka melepaskan Ye Junlin. Kami akan menunggu sampai kami memilih waktu untuk membunuh Ye Junlin. Semua orang di divisi penindasan mulai berteriak lagi.
Dia tidak menganggap serius Ye Junlin. Dugu Tuo bahkan berkata kepada Gong Qianqiu dan yang lainnya yang terluka, "Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu." Senyuman sinis melintas di bibir Gong Qianqiu, dia harus membalas kebencian ini. Jika bukan karena Master Bond hari ini, dia pasti sudah dibunuh oleh Ye Junlin. Dia membutuhkan dorongan gila, hari ini bukannya tanpa keberhasilan. Dia merasa telah menyentuh batas kekuatan Ye Junlin yang sebenarnya. Saatnya mencari tahu kekuatannya. Gong Qianqiu untuk sementara dibawa kembali ke paviliun barat untuk pelatihan. Ye Junlin menyebabkan kerusakan serius pada semua orang kali ini. Namun nyatanya, bagi Gong Qianqiu, ini semua hanyalah luka ringan. Dia bisa segera pulih, tapi dia harus bertindak untuk saat ini. Dan jangan biarkan teman-temannya mengetahuinya. Sisi lain, setelah Ye Junlin kembali, Xiao Feng dan yang lainnya bertanya dengan cemas, "Tuan, dari mana saja Anda?" "Tidak apa-apa, saya hanya keluar jalan-jalan." Ye Junlin tersenyum, benar saja, setelah Xiao Feng tidak memberitahukan keberadaannya, pihak lain bahkan tidak tahu dia akan pergi. "Saya hampir tertangkap sendiri. Bisakah ini dilakukan?" Sengaja memberitahu Xiao Feng keberadaannya, lalu meminta Xiao Feng menyebarkan berita palsu. Bagaimana kalau mengambil kesempatan untuk menarik pihak lain? Ini jelas merupakan ide yang bagus. Tapi itu perlu menggunakan Xiao Feng. Ini membuat Ye Junlin agak ragu-ragu. Bersambung.